Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham ABMM kalau pakai metode dividen investing bagaimana ya. Di video kali ini saya tidak terlalu detail ya untuk ABMM, cuman nanti memberikan beberapa kata kunci ya teman-teman. Apakah saham ABMM ini cocok untuk dividen investing ataukah tidak ya. Jadi nanti kita bahas di situ ya. Nah, kalau kita lihat hari ini sektor yang naik itu banyak teman-teman ya. Konsumer naik, pertambangan naik ya, Daru itu naik sampai hampir 3,5% ya. Tertinggi di mana ini? 2620 ya. Kemungkinan ini besok masih lanjut naik ya, karena dividen Adaro itu sekitar 190-an ya. Jadi kemungkinan naiknya ya minimal itulah, bisa lebih ya. Paling enggak target 2700 atau 2800 itu tercapai ini. Kemudian saham perbankan juga naik, BSSR juga naik tinggi ini teman-teman hari ini, lumayan ini. Era juga naik ini, era kemarin itu udah naik cukup dalam, ini sudah lewat harga 400 nih. Ini bagus era nih kalau mau masuk. PTPA juga naik ya. Nah, kita bahas saham ABMM. Sekilas dulu ya, ABMM ini kan coba kita lihat profilnya. Jasa penyewaan namun tidak terbatas pada alat berat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dan dewatering di industri pertambangan ya. Industri coal production ini jumlah lembar sahamnya 2,7 miliar. Sini kita lihat harga sahamnya satu minggu ini masih turun ya di 3.300-an. Satu bulan sempat rendah di 3.200. 3 bulan turun. 6 bulan lumayan naik ya dari harga 2980 ya. Tertinggi 4.300 ini di bulan Oktober nih ya. Ini ada apa ini? Mungkin dividen kalau nggak salah. Kita cek aja ini Oktober. Oh enggak ya, bukan. Dividennya itu tanggal 22 Mei. Jadi 1 tahun coba kita lihat masih turun ya. Terendah di 2.600. Mulai naik di bulan April ya. Ini mendekati dividen naik, tapi kemudian turun setelah pembagian dividen turun. Setelah itu mulai bulan Juli malah naik tinggi ya. 3 tahun, nah ini trennya masih positif nih 3 tahun naik. Ini kalau teman-teman beli saham ABMM nih seharga 700, sekarang sudah naik berapa ini? 3.300 dibagi 700. Sudah 4,7 kali lipat ya. Cuannya lebar ya. Kan kalau beli 5 tahun yang lalu nggak terlalu ya, karena 5 tahun yang lalu harganya di 2.000, sekarang 3.000, mungkin sekitar 30%-an ya. Secara PBV 0,8 per 1,9. Nah, kita lihat ke statistiknya. IPS-nya naik ya teman-teman. Jadi IPS-nya ini dari 1.500 ke 1.600 naik. DPS-nya 400, DPR-nya 25%. Ini kalau pakai DPR 25%, coba kita cek ya, 1698 kali 25,9. 25,9%. Nah, ini kalau pakai DPR yang sama tahun lalu
Dividennya 439 dibagi harga sahamnya sekarang berapa ini? 3.300. 13,3% ya, tidak terlalu kecil juga ya, tapi juga tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan saham sektor batubara yang lain ya, seperti PTBA, ITMG, Adaro ya. United Tractor kemarin juga besar ya. Nah, kalau kita lihat dividennya memang kecil-kecil teman-teman. Di tahun 2019 ya. Ini cuman 36, 2019 13, 2021 ini cuman 267, 2022 400. Nah, yang 400 ini 22 Mei ya. Ini coba kita cek harga sahamnya berapa ini? Pas 22 Mei. Berarti 21 Mei kita cek harga sahamnya. 21 Mei 2023. Nah, ini ya. Harga sahamnya di 3.300 ya, hampir sama. Jadi 400 dibagi 3.300 ya sekitar 12% ya. Jadi hampir sama. Nah, apakah ini cocok untuk dividen investing? Kalau kita lihat ya, syarat untuk sebuah saham yang untuk dividen investing itu adalah pembagian dividennya itu secara historis cukup besar. Terus kemudian harga sahamnya fluktuatif, sehingga setelah pembagian dividen biasanya sahamnya turun ya. Nah, turun jauh, habis itu nanti setelah dividennya cair dan kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, kalau untuk 2 tahun terakhir ini dividen investing cukup lumayan teman-teman ya, karena di atas 10%, sekitar 13% tadi ya. Ya, 12-13%. Tapi kalau kita lihat tahun sebelumnya ya, di tahun 2019, 2020 ini nggak cocok untuk dividen investing ya. Dia masih dibandingkan dengan saham yang lain masih lebih bagus saham-saham yang lain ya, seperti ITMG, kemudian PTBA, Adaro, ISSR, kemudian apa lagi ya, United Tractor gitu kan. Hexa itu lumayan nih. Tapi kalau teman-teman hold juga nggak masalah ya. Cuman ini problemnya adalah ini turnovernya kecil ya teman-teman. ABMM ini turnovernya kecil ya. Sehari itu sekitar 2 miliar ya. Ini kita lihat transaksinya kan kecil-kecil nih ya. Jumlahnya cuman 200 lot, 900. Ada yang besar tuh di 1000 lot gitu ya. Jadi untuk dana di bawah 2 miliar nih nggak masalah ya. Kalau cuman ratusan juta ya nggak masalah ini masuk di sini ya. Cuman kalau dibandingkan dengan saham yang lain dividennya lebih banyak ya, saya lebih prefer yang dividennya lebih besar ya dibandingkan dengan ABMM. Walaupun secara fundamental ini saham ini bagus ya, karena PBV-nya masih di bawah 1, PER-nya 1,9, masih murah. Jadi kalau teman-teman mau hold jangka menengah ini juga lumayan ini. Kalau kita lihat grafiknya ini kan naik terus ya, 3 tahun ini naik terus. Di posisinya kalau mau masuk ke ABMM ini teman-teman bisa mulai di sekitar akhir Desember atau Januari ya. Jadi dividennya itu kan di bulan Mei ya, nanti mendekati Februari atau Maret itu biasanya sudah naik ini harga sahamnya. Nah, ini kan dari Januari ini sudah mulai bergejolak. Nah, nanti naik-naik mendekati pembagian dividen. Jadi lumayan. Kalau teman-teman mau masuk di sekitar bulan Januari atau Februari, nah, mungkin menarik ini. Kalau kita lihat teknikalnya coba BMM ini
Terendahnya di harga berapa ini? 2.900 ini di 19 Juni ya. 2.900, 2.700 di 30 Mei. Nah, apakah mau dibawa ke sana? Kita cek Bollingernya coba. Oh iya, ini masih di atas sih teman-teman. Kalau mau masuk tunggu koreksi dulu ini ABMM ini. Kemungkinan bisa koreksi di sekitar bentar. Di sekitar 3.200. Stokastik coba MACD ya. Oh, tapi MACD-nya sudah mulai bagus ya. Osilator. Ini osilator juga bagus. Stokastik. Stokastik sudah mulai ini ya. Mulai di atas ya. Jadi ada potensi untuk koreksi ya. Coba teknikalnya 3.000 udah di atas MA5. Ini trennya positif. Foreign, foreign udah mulai masuk ya. Ini bisa untuk mulai cicil beli ini teman-teman untuk ABMM ini ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham ABMM ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya suatu saham, lebih baik masuk secara bertahap, karena bisa jadi nanti sahamnya dibawa turun dulu, baru nanti setelah itu naik ya. Karena posisi ABMM ini kan dari harga tertinggi sudah lumayan ini, dari 4.300 sekarang sudah turun 1.000 poin ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.